Dun 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 dun. Labit sangat. Asyik mau ribet gue taruh setup. Namanya juga keadaan apa adanya menjadi hasilnya maksimal. Ya, edisi ini gue pengen sharing tentang suatu keadaan di mana keterbatasanmu bisa membuat kamu menjadi mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil maksimal itu nggak harus selalu dengan apa-apa yang wah, apa-apa yang pantas, tapi dengan ketidakpantasanmu, dengan keterbatasanmu, kamu menghasilkan karya yang fantastis, karya yang luar biasa. Itu luar biasa banget. Simpelnya gini, ketika suatu pertandingan balapan antara motor yang satu dengan modal 10 juta tarung dengan motor yang harga ratusan juta modalnya. Ketika si ratusan juta itu menang, gua rasa itu udah layak. Tapi dengan 10 juta kamu bisa bertarung dengan yang 100 juta. Nggak usah menang, kalah, atau mungkin bahkan draw, atau bisa menang, itu nilainya bakal lebih mahal banget. Sangat lebih mahal. Jadi gini, dapetin sesuatu itu nggak perlu harus dengan sesuatu yang pantas dan layak buat dimodalin. Keterbatasanmu dirubah jadi maksimal apa yang bisa kamu lakuin, itu nilai plus. Jadi gini, sering anak-anak muda zaman sekarang, anak milenial ngomong, gue pengen buka usaha, gue pengen buka ini segala macam, gue butuh modal sekian. Stop, dibalik dong. Lu pengen apa? Apa yang lu punya? Ya udah, lu lakuin apa yang lu bisa. Lakuin apa yang lu pengen, apapun yang lu pinginin dengan apa yang kamu punya sekarang. Nggak usah harus nunggu lu punya ini, lu punya itu. Jangan. Melakukan sesuatu dari apa yang kamu punya, apa yang kamu bisa, dan apa yang kamu pingin. Ketika lu emang benar-benar inginin sesuatu dan lu nggak punya apa-apa, itu justru bakal jadi kekuatan yang luar biasa banget. Kenapa gue bilang luar biasa banget? Ya lu bakal bisa ngelakuin sesuatu yang membuat orang di luar prediksi, unpredictable. Dia dengan keterbatasannya mampu mencapai garis finish dengan semua keterbatasannya. Ya udah, maksimalin aja apa yang lu punya. Simpelnya gini, ketika lu pengen ngobrolin tentang proses perjalanan hidup lu dari lulus SMA, orang bilang cita-cita menjadi apa? Jadi dokter, jadi ini, jadi astronot lah, jadi apa segala macam. Hello, dunia nggak sesimpel itu, saudaraku. Jadi sebelum lu mutusin buat mau kuliah di mana atau lu mau jadi apa, tanya nih di sini nih. Tanya sama diri kamu sendiri. Tanya sama hati kamu sendiri. Apa sih yang buat kamu pantas? Apa sih yang memang layak untuk kamu perjuangkan? Ntar lu bakal dapat jawabannya sendiri. Gak usah ngambil simple contoh yang jauh-jauh. Gue mau cerita sedikit tentang pengalaman gue sendiri. Pengalaman yang kalau gue bilang dahsyat. Kenapa gue bilang dahsyat? Di suatu titik momen gue bisa hormat, gue bisa respect, gue bisa nyembah atau apapun itulah, respect sama orang tua gue, terutama bapak gue. Karena di hari itu gue lulus SMA dengan posisi gue udah punya materi yang cukup, karena emang gue seneng dagang ya. Gue bisa tuh bilang orang tua gue hari itu, "Pah, gue gak usah kuliah ya, gue alhamdulillah bisa nyari duit. Pah, gue gak usah selesaiin kuliah, gue pengen nerusin dagang." Ya singkat cerita, gue ngelawan, gue bandel, gue badung. Dengan model gue yang hari itu juga pemberontak, dengan masih jiwanya anak muda, ya gue ngelawan. Sampai akhirnya gue nyelesain kuliah di 8 tahun. Dan gue harus pindah di tahun keempat. Gue masuknya di Universitas A, gue finish di Universitas B, hanya karena gue pengen
nyelesain tanggung jawab gue ke orang tua. Tapi ada juga sih satu alasan yang gue bakal bahas di cerita episode berikutnya atau episode kapan-kapan. Gue lulus kuliah, gue lulusin karena satu orang tua. Yang kedua, ada mantan gue yang pengen gue buktiin bahwa gue harus bisa nikah, gue selesai kuliah, gue tanggung jawab dulu. Tapi ya udahlah, lupakan. Perjalanan gue di hari ini, gue bisa sampai di level pengacara. Gue ikut sumpah, gue advokat aktif, dan gue punya bengkel. Gue cuma bilang ke bokap gue gini, "Pah, ternyata apa yang papa pikirin, papa siapin, alhamdulillah Pak, sekarang bisa tercapai. Meskipun ini belum di titik ideal." Kenapa gue bilang belum di titik ideal? Ya dengan usia gue 30, finansial gue juga jauh dari kata mapan, pengacara juga gue cuman sampingan, bengkel gue juga masih kecil. Tapi setidaknya ada satu cerita yang bisa gue sampaikan di sini. Ya lu kuliah sama kerjaan lu, sama jurusan lu nggak ada hubungannya. Lu manusia, lu punya jiwa, lu punya pemikiran, lu punya rasa, lu punya kreasi. Jangan terbatas dengan harus kuliah lu di universitas jurusan A, fakultas A, dan lu kerja di bidang itu. No. Kalau gue bilang, apa yang jadi passion kamu, apa yang jadi daya tarik kamu, ya udah kamu kerjain aja gitu loh. Dengan apa yang kamu punya, balik lagi, keterbatasanmu harus bisa menghasilkan sesuatu yang wow. Tapi dibalik itu semua sih, ya setidaknya kamu tanya dulu sama diri kamu sendiri, sama hati kamu sendiri, apa sih yang kamu butuhin? Baru apa yang kamu inginkan. Setelah itu baru lu tahu lu harus kemana. Karena jalan cerita si A, si B, si C, si D itu gak bakalan sama. Dipakein rumus, dipakein simple rumus dan segala macam gak ketemu. Orang-orang hebat dengan siapa, Bill Gates atau siapa, Steve Jobs atau Thomas Alva Edison, atau mungkin bahkan Albert Einstein, diterapkan di rumus hidup lu sendiri, gue rasa gak bakalan make sense gitu. Tanya diri kamu sendiri, tanya hati kamu sendiri, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, dan apa yang kamu punya. Next, do it, lakuin. Soal sukses, gue rasa itu urusan di halaman kesekian. Tapi di halaman pertama yang perlu lu buka, setelah lu tahu apa yang lu mau, apa yang lu punya, apa yang lu pinginin, halaman pertama yang lu buat, lakuin. Lakuin apa aja, yang penting lu mulai. Kenapa gue bilang gitu? Ya dari mulai situ lu bakal belajar jatuh, lu bakal belajar nabrak, lu bakal tahu rasanya namanya kepleset. Tapi kan lu manusia, lu punya otak, lu punya hati, lu bakal mikir, next gue gak boleh jatuh, next gue gak boleh kepleset. Belajar dong. Daripada lu cuma dikasih tau si A, si B, awas lu belok sini ntar lu jatuh. No, jangan. Guru terbaik tuh malah gak pernah dikte. Guru terbaik selalu memberikan ruang, kesempatan belajar buat murid-muridnya, buat anak-anaknya. Biarkan berkembang jadi yang terbaik versi kamu sendiri. Bukan versi bapakmu, bukan versi mamamu, bukan versi tetanggamu. So, do it. So, lakukan sesuatu dari hati, dengan hati, dan akan kembali dengan hati. Saya Radit Sangaji, kembali dengan konten Little Story Journey of Radit.